Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelum kita mulai podcast kita kali ini, perkenalkan saya Abdul Aziz Pradita, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung, Angkatan 2, Kelompok 3 tahun 2022 bertindak sebagai host. Mungkin alangkah lebih baik sebelum kita lanjut bisa dimulai dengan perkenalan para narasumber. Bisa dimulai dari Mbak Nisa, silakan. Iya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mutiara Anissa. Saya peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung Republik Indonesia tahun 2022, Angkatan 2, Kelompok 3. Saya penempatan di Pengadilan Agama Boroko dan saya berasal dari Cikarang, Kabupaten Bekasi. Oh, Mbaknya ini berasal dari Cikarang, penempatan di Boroko ya. Luar biasa, jauh juga itu. Mungkin bisa dilanjut ke narsum berikutnya dengan Bang Riko, silakan. Ya, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Andriko Sidauru. Saya peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung tahun 2022, Angkatan 2, Kelompok 3, penempatan di Pengadilan Negeri Kota Mobagu, asal dari Medan. Wah, dari Medan ke Kota Mobagu ya, dari Sumatera Utara, penempatan di Sulawesi Utara, luar biasa. Dari ujung ke ujung ya, Bang Riko ini ya, Betul. mantap. Lanjut mungkin ke Mbak Latifah, silakan Mbak Latifah. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Ismul Fauzi, peserta Latsar CPNS Mahkamah Agung 2022, Angkatan 2, Kelompok 3. Asal dari Magetan, Jawa Timur, penempatan di Pengadilan Agama Lolak. Oh, kalau Mbak Latifah ini dari Jawa Timur ya, dari Magetan, dapat penempatan di Lolak. Wah, luar biasa, semuanya ini berasal dari luar Sulawesi berarti ya. Dapat tempat penempatan di luar daerah asalnya masing-masing ya. Mantap, luar Iya. biasa kalian semua ini ya. Karena berasal dari luar daerah Sulawesi, kira-kira apa sih yang menjadi khas dari daerah penempatan kalian? Mungkin bisa dimulai dari Bang Riko, silakan. Ya, terima Yang kasih. menjadi khas ya. Yang khas ya. Kalau Ya, khas sih buah, ada sih buah. Kalau buah nenas, buah anggur kan udah biasa. Tapi ya, di sini ada buah apa nih? matoa. Kalau dari Kota Mobagu itu ada buah matoa. Nah, itu buahnya khas. Rasanya seperti kelengkeng, tapi aromanya itu seperti durian. Itu sih. Sama Oh, kalau begitu. cuaca di sini cuaca kadang hujan, kadang panas, hu- ti- tiba-tiba panas, tiba-tiba hujan. Agak nggak jelas gitu sih cuaca. Oh, cuacanya berarti nggak nentu ya. Tadi kalau Iya, buah nggak ini berarti nentu. buah matoa ini Bang Riko nggak pernah temui di Medan nih ya, cuma ada di Kota Nggak Mobagu pernah. ya. Betul. Oh, berarti jadi kenal buah baru ya, luar biasa. Oke, lanjut ke Mbak Latifah. Apa sih Mbak Latifah yang jadi khas di daerah Lolak ya tadi penempatannya yang beda dengan di Magetan? Mungkin bisa diceritakan, silakan. Kalau menurut saya yang mencolok dari tempat penempatan saya lebih ke bahasanya. Bahasa daerah sini sama cuacanya juga. Kalau cuaca di sini cenderung lebih panas, tapi kalau di Magetan lebih dingin. Oh, begitu berarti kalau dari Mbak Latifah ini yang lumayan apa namanya bedanya yang lumayan berbeda itu dari cuaca ya, dari di sana dingin sedangkan di sini itu panas berarti ya. Berarti daerah Panas. pesisir Iya. kah Lolak I ini? pesisir. Oh, berarti Lolak ini daerah pesisir ya, pantas panas ya. Ya, Iya. baru lah ya, nggak apa-apa. Mungkin lanjut ke Mbak Nisa. Apa sih Mbak yang beda dari Ciko? Apa sih yang khas di Boroko sana yang beda dengan Cikarang ini? Silakan. Jadi kalau perbedaan Boroko dengan Cikarang pastinya banyak ya, karena dari geografisnya aja udah beda.
Jadi geografisnya itu kalau di Boroko sini ada banyak pantai. Nah, kalau di Cikarang itu nggak ada pantai sama sekali. Dan di sini banyak sekali makan ikan. Jadi karena berhubung dengan pesisir pantai, pasti makanan utamanya ikan. Gitu sih paling perbedaannya. Oh begitu, berarti perbedaannya kalau Boroko ini sama juga ya di pesisir ya, banyak laut berarti ya, banyak laut dan Ya. makanan utamanya ikan tadi ya. Wah, luar biasanya, pintar-pintar berarti ya orang sana ini ya. Kalau tadi Mbak Latifah kan sama tuh, di daerah pesisir juga dekat laut, berarti suka makan ikan juga kah? Harus suka karena di sini makan isi cuma ikan. Oh begitu, berarti harus suka ya. Harus Oke oke, suka. tapi ikan itu emang bagus kok. Oke oke, berarti memang karena Mas dan Mbak ini berasal dari luar daerah Sulawesi, dari penjelasan Mas dan Mbaknya memang membuktikan bahwa Indonesia itu memang sangat beragam ya, baik dari segi salah satunya tadi ada cuaca, letak geografis, kemudian makanan tadi, buahnya, terus apa lagi tadi? Masih banyak lagi ya. Eh, ya sesuai dengan semboyan negara Indonesia lah ya, yakni Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Nah, kalau membahas tentang keberagaman ini kan erat kaitannya sama wawasan kebangsaan nih, ya kan? Nah, yang mana wawasan kebangsaan ini akan jadi topik podcast Zoom kita pada kali ini nih. Nah, mungkin apa sih pemahaman Mas dan Mbaknya ini terkait wawasan kebangsaan? Apa sih wawasan kebangsaan itu? Mungkin bisa dimulai dari Mbak Latifah. Silakan. Kalau menurut saya, wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. Oh, begitu ya. Cara pandang apa tadi? Cara pandang untuk Cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran terhadap sistem nasional. oh, berarti dilandasi oleh jati diri bangsa ya. Cara Iya. pandang dilandasi oleh jati diri bangsa dan kesadaran sistem nasional. Kalau menurut Bang Riko sendiri, apa sih wawasan kebangsaan itu? Silakan. Wawasan kebangsaan ya. Wawasan kebangsaan itu cara pandang warga negara mengenai jati diri yang dilandaskan dari kesadaran diri sebagai warga negara yang berbangsa, bernegara, yang terkandung dalam satu kesatuan yang utuh berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu aja sih menurut saya. Oh, kalau menurut Bang Riko ini berarti masih sama ya cara pandang, tapi lebih luas lagi didasarkan oleh tadi Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan apa tadi satu lagi? Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika ya? Iya. Oh iya iya, luar biasa. Kalau menurut Mbak Nisa sendiri, apa sih wawasan kebangsaan itu menurut pemahaman Mbak Nisa? Silakan. Menurut saya sih, wawasan kebangsaan itu bagaimana kita sebagai warga negara Indonesia memandang suatu kehidupan berbangsa untuk mencapai kita sebagai masyarakat yang aman, adil, makmur, dan sejahtera. Oh, berarti kalau menurut Mbak Nisa ini eh, cara pandang juga ya intinya sih sama ya. Berarti bisa dikerucutkan dari ketiga narsum ini memang wawasan kebangsaan ini berupa cara pandang untuk kehidupan berbangsa dan bernegara begitu ya, dilandasi oleh tadi beberapa hal kayak ada Pancasila, Undang-Undang Dasar, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nah, membahas tentang wawasan kebangsaan ini kan dia erat kaitannya dengan bela negara ya, karena kan dengan kita paham wawasan kebangsaan ini nantinya diharapkan bisa
menumbuhkan kesadaran bela negara. Kita sampai ke bela negara nih. Kalau menurut Bang Riko dulu deh, Bang Riko dulu. Kalau menurut Bang Riko sendiri ini bela negara ini apa sih menurut pemahaman Bang Riko? Silakan. Ya, kalau menurut saya, bela negara itu sikap, perilaku, serta tindakan. Tindakan warga negara yang menjaga keutuhan wilayah NKRI, tetap berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar. Itu aja sih, kalau menurut Oh, saya. oke. Kalau menurut Mbak Nisa, gimana? Apa sih pemahaman Mbak Nisa tentang bela negara? Ya, menurut pemahaman saya, bela negara itu adalah gimana kita tahu sebagai suatu negara, Indonesia tentunya mengalami atau menghadapi berbagai ancaman. Nah, bela negara itu bagaimana kita sebagai warga negara, baik secara perseorangan maupun kolektif, memiliki tekad dan sikap serta perilaku untuk menjaga negara ini dari berbagai ancaman tersebut. Oh, berarti untuk mengatasi, menghindari atau mengatasi ancaman-ancaman gitu ya. Oke, kalau misalkan dari Mbak Latifah, apa sih bela negara itu? Kalau menurut saya untuk bela negara sendiri pada dasarnya adalah jiwa kecintaan terhadap NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin keberlangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Oh, begitu. Berarti bisa dikerucutkan bahwa memang kalau tadi kan wawasan kebangsaan itu merupakan cara pandang ya, cara pandang dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sedangkan kalau bela negara ini berarti lebih ke tindakan ya, sikap dan perilaku untuk menjaga keutuhan NKRI begitu ya. Ya, Nah, untuk bela negara ini kan pasti ada indikatornya ya, ada nilai-nilai dasar bela negara. Mungkin bisa dijelaskan apa aja sih nilai-nilai dasar bela negara itu dimulai dari Mbak Latifah, silakan. oke. Indikator nilai-nilai bela negara itu ada lima nilai. Yang pertama, Oke, cinta ada tanah air. 5. Yang pertama, cinta tanah air dapat diimplementasikan dengan memberikan kontribusi pada kemajuan bangsa dan negara, serta bangga menggunakan hasil produk bangsa Indonesia. Kemudian yang kedua, sadar berbangsa dan bernegara, diimplementasikan dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oh, oke. Kalau dari Mbak Latifah berarti salah satu indikator nilai dasar bela negara ini berarti tadi ada cinta tanah air dan sadar berbangsa dan bernegara ya. Kayaknya masih ada lagi ini. Mungkin bisa dilanjutkan oleh narsum berikutnya dengan Bang Riko. Silakan. Iya, kalau yang saya ketahui ya tentang nilai bela negara. Yang pertama, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Itu dapat diimplementasikan seperti mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Contohnya taat beribadah. Yang kedua, rela berkorban untuk bangsa dan negara. Itu dapat kita implementasikan bersedia mengorbankan waktu, tenaga, dan pikiran untuk kemajuan bangsa dan negara. Dan membantu sesama warga negara yang mengalami kesulitan. Itu sih yang saya Oh, ketahui. oke oke. Berarti kalau tambahan dari Bang Riko ini tadi ada setia pada Pancasila dan rela berkorban ya. Di mana kita harus paham akan nilai-nilai Pancasila dan diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari dan harus siap sedia ya rela berkorban Betul. untuk bangsa dan negara gitu ya. Iya, betul. Kan tadi kalau dibilang Mbak Latifah ini ada 5 ya. Ini kalau disebutin sama dua narsum kita ini baru 4. Mungkin sisanya bisa dilanjutkan oleh Mbak Nisa, silakan. Jadi indikator atau nilai-nilai bela negara yang terakhir itu ada kemampuan awal bela negara. Di mana ini kita bisa wujudkan dengan yang pertama ini kita menjaga kesehatan, kesehatan badan kita sendiri, dan yang kedua kita bisa dengan gemar berolahraga. Ini berhubungan sih dengan menjaga kesehatan. Jadi bela negara ini akan dibutuhkan secara sewaktu-waktu. Jadi kita ini sebagai warga negara
harus menjaga kesehatan kita dengan gemar berolahraga. Jadi jika sewaktu-waktu negara membutuhkan kita, kita akan siap dengan sudah mempunyai kemampuan awal untuk bela negara. Oh, berarti kalau menurut Mbak Nisa ini nilai dasar yang terakhir ini berupa kemampuan awal bela negara ya, yang dimana kita itu perlu menjaga kesehatan ya, baik jasmani maupun rohani, sehingga ketika ada ancaman, ketika dibutuhkan, itu sudah dalam kondisi siap siaga untuk bela negara, gitu ya. Oke, penjelasan yang luar biasa ya dari para narsum kita, memberikan pemahaman dan pencerahan tentang wawasan kebangsaan dan bela negara ini. Nah, dari penjelasan para narsum tadi dapat disimpulkan bahwa memang pemahaman terkait wawasan kebangsaan dan bela negara ini ternyata memang sangat luas ya pengertiannya ya. Memang sangat luas. Hanya saja mungkin bisa kita implementasikan mulai dari diri kita dulu, dalam hal memantapkan wawasan kebangsaan, menumbuhkan sikap perilaku bela negara, bisa dimulai dari diri kita dulu, mulai dari hal yang kecil dan mulai dari sekarang, yang memang pada akhirnya tujuannya dengan kita paham wawasan kebangsaan, paham bela negara ini untuk lebih meningkatkan kecintaan kita terhadap tanah air Indonesia ini. Baik, terima kasih kepada para narasumber atas sharingnya. Mungkin sekian untuk podcast Zoom wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara pada kali ini. Terima kasih kepada para narasumber dan sampai jumpa. Salam Bhinneka Tunggal Ika. Terima kasih.